Sesuai dengan petunjuk Empu Lunggah, Arya Kamandanu bermaksud pergi ke Candi Kagenengan. Candi Kagenengan adalah candi di mana Ken Arok atau Raja Singasari yang pertama yang bergelar Sang Prabu Ranggah Rajasa Sang Amurwa Bumi diperabukan. Dalam perjalanannya menuju Candi Kagenengan, Arya Kamandanu singgah di desa Kangka Patra. Waktu itu sudah menjelang sore hari. Sinar matahari sudah lemah. Arya Kamandanu bertemu dengan seorang petani yang baru saja menyelesaikan pekerjaannya di sawah. Si petani memberikan petunjuk jalan mana yang harus ditempuh untuk mencapai Candi Kagenengan. Arya Kamandanu melihat gejala-gejala aneh pada diri petani itu. Oh, aneh sekali petani ini. Aneh sekali tatapan matanya. Sepasang mata itu sepertinya sudah pernah kulihat. Ya, sepasang mata itu adalah sepasang mata ular naga Puspakresna yang pernah kutemukan dalam mimpiku. Oh, benarkah petani ini merupakan penjelmaan dari ular naga Puspakresna? Hai, anak muda. Ada apa dengan dirimu? Anak muda? Ada apa dengan dirimu? Arya Kamandanu tidak berani kembali menatap ke arah mata si petani. Dia menundukkan wajahnya ke tanah. Tapi karena si petani memberondongnya dengan pertanyaan-pertanyaan, dan ketika petani itu menjamah pundaknya, Arya Kamandanu memberanikan diri untuk mengangkat wajahnya. Dia tidak langsung menatap mata si petani, tapi dia melihat pemandangan lain yang tidak kalah mengerikannya. Dia melihat leher si petani bersisik, dan sisik itu berkilat-kilat tertimpa matahari sore. Sisik-sisik hitam, bagaikan kepingan-kepingan mata uang logam yang sudah usang. Oh, benar orang ini adalah penjelmaan ular naga Puspakresna. Oh, tidak. Hei, ada apa dengan dirimu anak muda? Mengapa wajahmu pucat sekali? Dan mengapa kau berteriak-teriak? Tenanglah anak muda, tenanglah. Mungkin kau kurang sehat. Maafkan saya Bapak. Barangkali memang saya agak kurang sehat. Maafkan. Terima kasih atas keterangan Bapak. Permisi. Arya Kamandanu kemudian bergegas meninggalkan pematang sawah. Dia terus melangkah setengah berlari. Setelah kira-kira 20 depa jauhnya, Arya Kamandanu membalikan punggungnya. Dan dia merasa heran sekali. Dia sama sekali tidak melihat seorang pun di tepi pematang sawah. Tak ada sesuatu pun bergerak menandakan adanya kehidupan. Dan sawah yang terbentang di depannya bagaikan hamparan kosong. Oh, di mana orang itu tadi? Tiba-tiba saja dia lenyap. Mungkin benar dugaanku. Mungkin orang itu tadi penjelmaan dari ular naga Puspakresna. Bukankah Bapak Lunggah mengatakan bahwa ular naga Puspakresna adalah seekor ular siluman, seekor binatang setengah dewa, dan makhluk seperti itu mampu merubah wujudnya sekehendak hatinya. Dia bisa mencolok putra, mencolok putri. Tapi benarkah dugaanku ini? Ataukah barangkali tubuhku sedang tidak sehat? Atau barangkali jiwaku sedang tidak sehat? Aku menjadi pusing memikirkan keanehan-keanehan ini. Baiklah, tak ada gunanya aku berlama-lama di tempat ini. Lebih baik aku segera meneruskan perjalanan ke Candi Kagenengan. Arya Kamandanu kembali melangkahkan kakinya meninggalkan petak-petak sawah yang terhampar di kiri kanannya. Tak lama kemudian dia sudah keluar dari perbatasan desa Kangkapatra. Malamnya dia menginap di desa Turyantapada. Dan keesokan harinya dia kembali meneruskan perjalanannya. Dia terus berjalan mengitari bukit-bukit di sekitar desa Turyantapada. Dan karena lelah, dia istirahat di bawah sebuah pohon yang rindang. Apakah aku masih cukup waras? Apakah pikiranku masih genap?
Aneh sekali peristiwa yang kualami di desa Kangkapatra. Tapi barangkali hal itu disebabkan pikiranku terlalu tercekam oleh mimpiku tentang ular naga Puspakresna. Atau entahlah. Aku tidak tahu kebenarannya. Ketika Arya Kamandanu tengah enak-enak duduk di bawah pohon rindang, dari gundukan sebuah bukit kecil muncul sosok tubuh seorang bocah. Bocah itu membawa sepotong bambu pendek. Dia melangkah sambil menengok ke arah semak belukar di sekitarnya. Maaf Tuan, maaf kalau saya mengganggu. Apakah Tuan tidak melihat sekelompok bebek melewati jalan ini? Tidak. Aku tidak melihat apa-apa. Sejak tadi aku duduk di bawah pohon ini, dan aku tidak melihat seekor bebek pun melintas di jalanan ini. Kau siapa? Saya anak dari Turian Tapada. Saya biasa angon bebek setiap hari. Tadi saya ketiduran, dan ketika terbangun, saya tidak lagi melihat bebek-bebek saya. Biasanya, mereka bermain-main di dekat rawa. Tapi, setelah saya cari kesana kemari, ternyata mereka tidak ada. Kau telah melakukan kesalahan, nak. Kalau sedang bekerja, janganlah sampai ketiduran. Ya, Tuan. Saya memang bersalah. Dan saya tidak berani pulang sebelum menemukan kembali bebek-bebek saya. Memang kau harus bertanggung jawab. Kau harus mencari mereka sampai ketemu. Baik, Tuan. Maaf kalau saya telah mengganggu Tuan. Tunggu, nak. Tunggu dulu. Tahukah kau jalan menuju ke Candi Kagenengan? Candi Kagenengan? Apakah Tuan bermaksud ke Candi Kagenengan? Iya, aku akan pergi ke sana. Sudah 2 hari lamanya aku meninggalkan rumah. Aku harus segera tiba di Candi Kagenengan. Manakah jalan paling dekat menuju ke candi itu? Kalau begitu, Tuan telah salah jalan. Mengapa Tuan harus melewati Turia Tapada? Bagaimana aku bisa salah jalan? Seorang warga desa dari Kangkapatra mengatakan bahwa Candi Kagenengan letaknya di sebelah sana. Dan aku menuruti saja apa petunjuknya. Barangkali orang itu juga belum tahu letak Candi Kagenengan itu, Tuan. Kalau Tuan bermaksud ke Candi Kagenengan, Tuan tidak usah melewati Turian Tapada. Terlalu jauh, bisa tersesat jalan. Apakah kau bisa menunjukkan jalan yang paling mudah untuk pergi ke sana? Marilah, Tuan. Marilah kita berjalan sama-sama. Sekalian saya akan mencari bebek-bebek saya yang hilang. Nanti Tuan akan melihat sebuah persimpangan. Dan nanti saya akan menunjukkan ke arah mana yang harus Tuan tempuh. Arya Kamandanu kembali berjalan dengan ditemani si bocah Angon. Bocah itu berjalan sambil kepalanya melongok ke sana kemari untuk mencari bebek-bebeknya yang hilang. Mereka banyak diam di tengah perjalanan. Arya Kamandanu heran. Bocah itu berjalan semakin lama semakin cepat. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka sudah menyeberangi kaki sebuah bukit. Karena penasaran, Arya Kamandanu menghentikan langkah-langkahnya. Ada apa, Tuan? Mengapa Tuan tiba-tiba berhenti? Mengapa kau berjalan terlalu cepat, nak? Lihatlah, keringatku sampai mengucur. Pakaianku sampai basah begini. Saya sangat mengkhawatirkan keadaan bebek-bebek saya, Tuan. Saya takut mereka benar-benar hilang. Di sekitar tempat ini banyak sekali anjing hutan yang gemar memakan binatang-binatang peliharaan. Kau sudah terlalu jauh meninggalkan rumahmu. Apakah kau tidak takut kemalaman di jalan nanti? Tidak, Tuan. Saya sudah biasa. Daerah ini sudah menjadi tempat permainan saya. Saya biasa pulang malam hari.
Kalau begitu, baiklah. Mari kita lanjutkan perjalanan. Tapi jangan terlalu cepat ya. Mereka berjalan iring-iringan, tapi nampaknya bocah itu tidak mengindahkan perkataan Arya Kamandanu. Memang permulaannya dia berjalan biasa-biasa saja, tapi kemudian dia berjalan semakin lama semakin cepat. Arya Kamandanu menjadi kesal. Akhirnya dia terpaksa mengeluarkan aji seipi angin, dan tiba-tiba saja mereka sudah berjalan saling mengejar. Arya Kamandanu menjadi semakin penasaran. Dia merasakan bocah itu menampakkan gejala-gejala yang aneh. Dan tiba-tiba, bocah itu berhenti di tepi sebuah rawa-rawa. Maaf, Tuan. Sudikah Tuan menunggu di sini barang sebentar? Apa yang akan kau lakukan? Lihat, Tuan. Saya yakin bebek-bebek saya bersembunyi di balik semak belukar. Di seberang rawa-rawa itu. Mereka memang bebek-bebek yang nakal. Mereka seringkali mempermainkan saya. Kalau dapat saya tangkap nanti, mereka akan saya kandang selama-lamanya. Mereka telah sering membuat saya susah. Maaf, Tuan. Saya akan menangkap mereka. Tunggu. Jangan melewati rawa-rawa itu. Mengapa, Tuan? Berbahaya. Kau bisa kejeblos di dalamnya. Rawa-rawa itu berlumpur. Dan kau bisa kejeblos di dalam lumpur nanti. Ah, tidak, Tuan. Saya sudah biasa menyeberangi rawa-rawa. Tuan tunggu di sini saja. Dan bocah Angon itu pun segera melompat. Sebentar kemudian kakinya sudah menginjak tepian rawa-rawa. Tapi rawa-rawa itu kering, karena itu tidak menjadikan soal. Tapi semakin ke tengah semakin nampak rawa-rawa itu semakin basah. Dan benar apa yang dikatakan Arya Kamandanu. Tiba-tiba kaki bocah itu terjeblos sampai ke lutut. Oh, tolong! Tolong, Tuan! Tolong! Jangan bergerak, awas. Jangan bergerak, kataku. Kalau kau bergerak, maka kau akan semakin terseret ke bawah. Diam saja, aku akan menolongmu. Cepat, Tuan. Saya takut sekali. Saya takut tenggelam ke dasar rawa ini. Cepat, Tuan. Jangan bergerak, kataku. Diam saja. Diam dan tenang, ya. Aku akan menolongmu. Kau mau dengar kata-kataku, bukan? Ya, Tuan. Tolong saya. Tolonglah saya. Angkat dari lumpur rawa ini. Oh. Rupanya kau seorang bocah yang cukup bandel. Kau terlalu berani dan tidak mengindahkan peringatan-peringatan orang lain. Kau bocah nakal, sembrono sekali. Nah, diam saja ya. Aku akan menolongmu. Tunggu di situ. Aku harus mencari lumpur yang agak kering. Arya Kamandanu melangkah perlahan-lahan, berusaha mendekati si bocah. Dia berhati-hati sekali. Dia tak ingin kakinya terjeblos. Karena itu dia berusaha memilih lumpur rawa yang sudah kering. Dan akhirnya dia berhasil mendekati bocah kecil itu. Arya Kamandanu mengulurkan tangannya. Nah, ayo, berikan tanganmu. Aku akan mengangkatmu dari lumpur rawa ini. Cepat, berikan tanganmu. Baik, Tuan. Bocah kecil itu mengulurkan tangannya, dan Arya Kamandanu segera menggenggam tangan si bocah. Pada saat itu, Arya Kamandanu menatap kedua belah mata si bocah. Sambil berusaha menarik tangan bocah kecil itu, mereka saling bertatapan. Arya Kamandanu terkejut. Sepasang mata bocah kecil itu mendadak berubah menjadi berwarna kemerah-merahan. Sepasang mata ular naga Puspa Kresna.
Arya Kamandanu menjadi gemetar. Tangan-tangannya gemetar, kakinya gemetar. Tiba-tiba dia melihat leher si bocah menjadi bersisik. Sambil menjerit kecil, Arya Kamandanu mengibaskan tangan si bocah. Oh, kurang ajar. Kau menggangguku. Kau mengganggu aku lagi. Oh, tolong Tuan, tolong saya. Mengapa Tuan melepaskan tangan saya? Tolong Tuan, tolong. Tolonglah dirimu sendiri. Tolong Tuan, tolong. Saya, tolong, tolong. Tolonglah saya Tuan, tolong. Arya Kamandanu tidak memperdulikan lagi teriakan-teriakan si bocah. Dia langsung melompat dan berlari meninggalkan tepian rawa. Dia berlari sambil merasa dihantui oleh pikiran-pikirannya tentang sepasang mata ular naga Puspa Kresna. Mendadak teriakan si bocah terhenti. Arya Kamandanu segera menghentikan langkah-langkahnya. Napasnya tersengal-sengal, keringat dingin bercucuran membasahi pakaiannya. Kurang ajar. Pikiranku menjadi kacau. Sepertinya aku tidak bisa berpikir sehat lagi. Benarkah bocah itu juga merupakan penjelmaan dari ular naga Puspa Kresna? Belum tentu. Mungkin benar, mungkin pula tidak. Arya Kamandanu kemudian membalikkan tubuhnya perlahan-lahan. Kembali dia terkejut. Dia tidak lagi melihat bocah itu. Tak seorang manusia pun nampak di tepian rawa. Hanya kesunyian yang mencekam. Sunyi di mana-mana. Arya Kamandanu melihat tepian rawa bagaikan istana siluman dari kerajaan gaib. Persetan! Setan alas! Arya Kamandanu berlari sekencang-kencangnya, tak tentu arah tujuannya. Dia berlari sambil berteriak-teriak bagaikan orang gila, dan dia terus berlari sampai malam tiba. Akhirnya, karena merasa lelah, Arya Kamandanu menghentikan larinya, dan dia melangkah sempoyongan menuju ke sebuah pohon rindang. Apa sebenarnya yang kualami sekarang ini? Apakah aku benar-benar sudah menjadi gila? Benarkah Arya Kamandanu gila? 2 kali aku menemukan tatapan sepasang mata aneh. Sepasang mata yang memancarkan sinar-sinar kegaiban. Sepasang mata milik ular naga Puspa Kresna. Tidak, aku tidak percaya mereka adalah penjelmaan ular naga Puspa Kresna. Jelas ini adalah hayalan-hayalanku sendiri. Hayalan-hayalanku yang memancar dari rasa ngeri setiap kali teringat mimpi itu. Arya Kamandanu duduk di bawah pohon sambil terus merenungkan peristiwa yang baru saja dialaminya. Dia menjadi gelisah karenanya. Sepasang mata ular naga Puspa Kresna yang ditemuinya dalam mimpi benar-benar telah mengganggu akal sehatnya. Arya Kamandanu menggeliat. Tiba-tiba secara tidak sengaja, tangannya meraba batang pohon di mana dia bersandar. Kembali dia terkejut. Apakah ini? Sisik ular. Benarkah ini sisik ular naga Puspa Kresna? Iya, benar. Benar ini sisik ular naga Puspa Kresna. Tidak.
Arya Kamandanu terbelalak lebar. Dia melihat kulit kayu itu berubah menjadi sisik ular naga Puspa Kresna. Sisik ular itu berkilat-kilat, tertimpa cahaya bulan yang muncul dari balik punggung bukit. Dan akhirnya Arya Kamandanu jatuh tak sadarkan diri. Arya Kamandanu berlari kencang meninggalkan tepian rawa. Akhirnya, karena merasa lelah, dia menghentikan larinya. Kemudian dia melangkah sempoyongan menuju ke sebuah batang pohon rindang. Untuk sesaat lamanya dia duduk merenung di bawah pohon. Dia masih belum percaya bahwa apa yang dialaminya benar-benar merupakan suatu kenyataan. Dia menganggap bahwa semua itu terjadi karena khayalan-khayalannya tentang mimpi. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Pastilah semua itu terjadi karena aku tercekam oleh mimpiku tentang ular naga Puspa Kresna. Aku tahu. Sekarang ini aku hidup dalam dunia khayalan. Petani aneh itu sebenarnya tidak pernah ada. Demikian pula bocah Angon itu. Sebenarnya hanyalah gambaran-gambaran pikiranku semata-mata. Mereka tidak pernah ada. Buktinya tiba-tiba mereka lenyap dari pandangan mataku. Mereka lenyap bagaikan asap. Saat itu, Arya Kamandanu duduk bersandar di sebatang pohon rindang. Pohon itu sudah nampak tua. Daun-daunnya meranggas dan pokok-pokok pohon sudah banyak yang rapuh. Secara tidak sengaja, Arya Kamandanu meraba kulit pohon yang kasar. Tiba-tiba dia terkejut. Dia melihat kulit pohon itu berubah menjadi sisik. Sisik ular. Ya, sisik ular naga Puspa Kresna. Oh, apa ini? Sisik ular? Benarkah apa yang kulihat ini sisik ular? Oh, iya, benar. Sisik ular naga Puspa Kresna. Oh, tidak, tidak! Syukurlah Angger sudah siuman kembali. Semalaman Angger pingsan. Siapa kau? Jangan pikirkan siapa diriku, Angger. Yang penting Angger selamat. Tapi kalau Angger mau tahu juga, aku adalah perempuan tua yang tinggal di desa ini. Aku salah seorang warga desa Panitikan. Oh, jadi sekarang ini aku berada di desa Panitikan. Ya, benar, Angger. Angger berada di pondokku di desa Panitikan. Oh, terima kasih atas pertolongan ibu. Saya sangat berhutang budi. Sudahlah, lebih baik Angger istirahat. Sebenarnya, kemana tujuan perjalananmu, Angger? Saya ingin pergi ke Candi Kagenengan, Bu. Tahukah ibu jalan paling aman menuju ke Candi Kagenengan? Candi Kagenengan? Candi Kagenengan sudah tidak berapa jauhnya dari desa Panitikan. Barangkali Angger tinggal jalan 1 hari 1 malam. Maka Angger akan tiba di Candi Kagenengan. Apakah saya tidak tersesat jalan, Bu? Oh, tidak, Angger. Angger sudah mengambil jalan yang benar. Tapi Angger tidak perlu terburu-buru. Angger istirahat saja dulu. Saya membuat sedikit makanan. Barangkali Angger merasa lapar. Makanlah, Angger. Makanlah sedikit. Supaya tubuh Angger tidak menjadi lemah. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Saya hanya akan merepotkan ibu saja. Jangan berkata begitu. Saya tidak merasa repot. Lagi pula, saya hanya tinggal sendirian di pondok ini. Saya tidak mempunyai siapa-siapa. Suami tidak punya. Anak juga tidak punya. Kehadiran Angger membuat saya menjadi tidak lagi kesepian. Alah dulu di sini barang beberapa hari. Tidak, Bu. Terima kasih. Lain kali saja kalau kebetulan lewat desa Panitikan, saya akan mampir ke pondok ibu.
Sekarang ini saya mempunyai urusan yang sangat penting, Bu. Urusan apa, Angger? Kok kelihatannya penting sekali? Maaf, Bu. Saya tidak dapat mengatakannya kepada Ibu. Baiklah, baiklah. Saya tidak akan memaksanya. Secara tidak sengaja, Arya Kamandanu menatap mata wanita tua itu. Untuk kesekian kalinya dia terkejut. Mata wanita tua itu berubah menjadi kemerah-merahan. Dan sinar mata itu adalah sinar mata ular naga Puspa Kresna. Pancaran mata itu menyorot tajam ke arah wajah Arya Kamandanu. Arya Kamandanu menjadi gelagapan, tapi dia berusaha melawan pandangan mata itu. Tidak. Ini pasti hanyalah pikiran-pikiranku sendiri. Tidak mungkin. Aku tidak percaya bahwa wanita tua ini adalah penjelmaan dari ular naga Puspa Kresna. Aku tidak percaya. Arya Kamandanu terus menatap mata wanita itu. Dia berusaha untuk melawan sorotan mata yang sangat tajam. Mendadak keanehan itu lenyap perlahan-lahan. Dia tidak lagi melihat tatapan sepasang mata ular naga Puspa Kresna. Yang tinggal hanyalah tatapan lembut seorang wanita tua. Ada apa, Angger? Tidak, Bu. Tidak ada apa-apa. Maafkan saya. Apakah Angger baik-baik saja? Sepertinya Angger kurang sehat. Tidak, Bu. Saya tidak apa-apa. Saya cukup sehat. Wajah Angger kelihatannya sangat pucat. Saya kira sebaiknya Angger jangan buru-buru meneruskan perjalanan. Istirahatlah dulu di pondok saya. Tinggallah beberapa hari di sini. Tidak, Bu. Terima kasih atas kebaikan hati Ibu. Tapi maaf, saya tidak bisa lama-lama tinggal bersama Ibu di sini. Saya mempunyai urusan yang harus saya selesaikan. Tapi... Ada apa, Angger? Aneh sekali, Angger ini. Ada apa? Memang, Bu. Akhir-akhir ini, saya banyak mengalami keanehan-keanehan. Saya mengalami berbagai peristiwa yang aneh. Susah dicernakan oleh akal sehat. Oh, alah. Barangkali Angger terlalu banyak berpikir. Janganlah membiarkan pikiran mengembara kemana-mana. Angger harus pandai mengendalikan pikiran. Pikiran bisa menjadi sahabat kita, sekaligus bisa menjadi musuh besar kita. Benar, Bu. Apa yang baru saja Ibu katakan memang benar. Dan agaknya sekarang ini pikiran-pikiran saya telah menjadi musuh besar saya sendiri. Benarkah demikian? Benarkah apa yang kualami? Apa yang kulihat ini semua merupakan gambaran-gambaran dari pikiranku sendiri? Nah, aku ingat apa yang pernah dikatakan oleh Bapak Lungga. Ular naga Puspa Kresna itu memang ular siluman yang sakti. Dia bisa mencolok putra, mencolok putri. Dia bisa merubah wujudnya menjadi apa saja, seperti yang diinginkannya. Tapi dia tidak bisa menutupi seluruh rahasia dirinya. Menurut Bapak Lungga, jika siluman itu merubah wujudnya menjadi manusia, maka masih ada yang bisa dikenali. Sebuah noda hitam sebesar telapak tangan orang dewasa menempel di pundak bagian kiri. Kalau begitu, aku akan membuktikannya. Kalau memang wanita tua ini adalah penjelmaan ular naga Puspa Kresna, pastilah dia memiliki ciri-ciri itu. Ada apa, Angger? Mau apa, Angger ini? Maaf, Bu. Maaf. Bukannya saya kurang sopan. Saya ingin tahu siapa diri Ibu ini sebenarnya. Apa maksudmu, Angger? Bukankah sudah kelihatan bahwa saya ini adalah wanita tua? Apa yang Angger inginkan? Maaf, Bu. Saya ingin melihat pundak Ibu sebelah kiri. Jangan. Untuk apa Angger melihat pundak kiri saya? Itu tidak sopan, Angger. Ingat, saya ini sudah tua, badan saya sudah keriput, tidak menarik lagi. Maaf, Bu. Maaf, kalau saya terpaksa berbuat sedikit kurang sopan kepada Ibu. Saat berikutnya, Arya Kamandanu meraih tangan wanita tua, sementara tangan kirinya menjambret pakaian yang dikenakan wanita tua di bagian pundaknya.
Angger, apa yang Angger lakukan ini? Mengapa Angger merobek pakaian saya? Maaf, Bu. Maaf. Ternyata saya keliru. Oh alah, Angger telah berbuat tidak sopan. Kalau Angger ingin main-main dengan wanita, janganlah dengan saya. Saya sudah tua, saya sudah keriput. Angger ini keterlaluan sekali. Angger telah membuat diri saya malu. Malu sekali. Maaf, Bu. Sekali lagi saya mohon maaf. Bukan maksud saya untuk berbuat kurang ajar terhadap Ibu. Saya hanya sekedar ingin tahu saja, Bu. Ingin tahu apa? Ingin tahu pundakku? Ini, lihat pundakku. Ini, lihat sampai puas. Kau ini laki-laki yang tidak senonoh. Percuma aku menolongmu. Untung aku segera tahu siapa dirimu. Kurang ajar. Maaf, Bu, maaf. Sungguh saya sama sekali tidak bermaksud kurang ajar terhadap Ibu. Saya ternyata keliru. Maaf, Bu. Saya mohon diri. Dasar laki-laki tidak senonoh. Enak saja minta maaf. Ini lihat, pakaianku satu-satunya sudah kau robek. Kurang ajar, pemuda bejat. Oh, mudah-mudahan kau diterkam siluman. Mudah-mudahan kau diterkam setan gentayangan di tengah jalan. Bahkan desa Panitikan, dia memutari sebuah pinggang bukit, kemudian menghambur turun, dan ketika bintang-bintang mulai bertaburan di atas langit, Arya Kamandanu sudah tiba di desa Kali Selikur. Aku malu sekali. Aku telah berlaku tidak senonoh pada seorang wanita tua. Benar-benar memalukan. Tapi sekarang hatiku menjadi sedikit tenang. Ternyata anggapanku selama ini keliru. Mulai sekarang, aku harus lebih tenang dan berhati-hati. Aku tak ingin tertipu oleh khayalan-khayalanku sendiri. Aku harus tetap ingat apa yang telah dikatakan Bapak Lungga. Noda hitam sebesar telapak tangan manusia dewasa. Itulah ciri-cirinya. Noda hitam yang menempel pada pundak bagian kiri. Inilah ciri-cirinya ular naga Puspagresna. Dan aku tidak perlu takut lagi. Buat apa takut? Bukankah aku sudah bertekad untuk bertemu dengan siluman itu? Aku harus bertemu dan bertarung dengannya. Sepertinya aku mendengar suara gamelan. Lihat, arahnya di sebelah sana, di balik kerimbunan daun-daun bambu itu. Barangkali ada seorang warga desa sedang menyelenggarakan pesta. Baiklah, sekedar untuk mengisi waktu malam ini, lebih baik aku pergi ke sana. Arya Kamandanu melangkah ke arah bunyi gamelan di balik rimbunan pohon-pohon bambu. Ternyata dugaannya benar. Ada seorang warga desa sedang menyelenggarakan pesta perkawinan anak gadisnya. Upacara perkawinan telah selesai dilaksanakan sejak sore tadi. Sekarang tinggal acara hiburan. Ada beberapa macam acara hiburan. Ada tukang banyo, ada kidungan-kidungan, dan ada pula tari-tarian. Ketika Arya Kamandanu melangkah ke halaman yang penuh sesak oleh penonton, sedang dilangsungkan acara tari-tarian. Arya Kamandanu segera mencari tempat yang enak untuk melihat ke atas panggung. Arya Kamandanu terkejut begitu melihat acara tari-tarian di atas panggung. Dia hampir tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Kemudian dia menguak kerumunan orang-orang dan mencari tempat yang lebih dekat untuk menonton. Oh, tari-tarian ini secara nagini. Oh, benarkah apa yang kulihat ini? Siapa gadis penari itu? Dia dapat memperagakan tari-tarian secara nagini secara sempurna sekali. Hampir tak ada cacat celahnya. Tapi benarkah dia memperagakan tari-tarian secara nagini? Atau barangkali ada jenis tari-tarian lain yang mirip? Maaf Bapak, maaf. Benarkah tari-tarian yang sedang diperagakan gadis penari itu adalah tari-tarian secara nagini? Kau ini mau apa, anak muda? Sejak tadi kau kulihat berdesak-desakan terus. Tenanglah, nonton saja. Kalau kau masih juga tidak bisa diam, nanti akan terjadi keributan. Oh, maaf Bapak. Saya hanya ingin tahu, apakah benar tari-tarian itu adalah tari-tarian secara nagini? Apa urusanmu? Yang penting nonton saja. Tidak usah bertanya macam-macam. Wong tinggal nonton saja kok rewel. Sudah jangan ganggu aku.
Aku mau nonton. Akhirnya, Arya Kamandanu tidak lagi meneruskan bertanya. Kembali dia melihat ke arah panggung. Dia melihat gadis penari itu terus memperagakan tari-tarian Nisacara Nagini dengan lincahnya. Kadangkala dia membuang sampur ke kiri ataupun ke kanan. Kadangkala dia melompat sambil memutar tubuhnya. Dan pada saat lain, dia mengibas-ngibaskan tangannya ke belakang. Arya Kamandanu benar-benar terpesona melihat gerakan-gerakan yang diperlihatkan si gadis dari atas panggung. Mendadak, secara kebetulan Arya Kamandanu bertatapan pandang dengan si penari. Si penari tersenyum manis. Tubuh Arya Kamandanu seketika bergetar. Bukan karena senyuman itu, tapi karena pandangan mata si gadis. Dan aneh sekali, sekarang dia sama sekali tidak merasa takut ataupun gentar. Dia balas memandang ke arah si gadis. Dan si gadis penari itu pun memalingkan wajahnya sambil membuang sampur. Dan tari-tarian pun selesai. Si gadis penari berlari ke belakang panggung. Arya Kamandanu segera memburu si gadis penari ke belakang panggung. Tapi gadis penari itu ternyata tidak ada di sana. Dia terus mencari ke sana kemari. Dia bertanya pada orang-orang, tapi tidak seorang pun memberikan keterangan tentang gadis penari yang tiba-tiba saja lenyap tanpa bekas. Karena penasaran, akhirnya Arya Kamandanu berlari ke jalanan. Dia terus berlari sekencang-kencangnya, berusaha untuk menemukan si gadis penari cantik. Kemana perginya gadis itu tadi? Aku melihat gejala-gejala yang tidak wajar. Dia menghindari tatapan mataku. Oh, aku melihat bayangan berkelebat di sebelah sana. Ya, dia berlari ke arah gerumbulan semak belukar itu. Aku akan mengejarnya, dan aku harus menangkapnya. Kenapa, Tuan? Apanya yang aneh? Iya, memang tidak ada yang aneh. Saya hanya ingin tahu dari mana kau belajar tari-tarian itu. Kau menari sangat indah. Aku ingin tahu siapa gurumu. Si gadis penari tidak menjawab pertanyaan Arya Kamandanu. Dia hanya berpaling perlahan-lahan. Kembali Arya Kamandanu merasakan jantungnya berdetak kencang. Dia melihat sepasang mata itu. Sepasang mata ular naga Puspa Kresna. Dalam perjalanannya menemukan ular naga Puspa Kresna, Arya Kamandanu tiba di desa Kaliselikur. Kebetulan sekali di desa Kaliselikur sedang ada pesta perkawinan. Arya Kamandanu hadir dalam pesta itu dan melihat seorang gadis memperagakan tari Nisacara Nagini. Arya Kamandanu segera memburu si gadis penari ke belakang panggung setelah tari-tarian selesai. Tapi gadis penari itu ternyata tidak ada. Dia segera mengejar di tengah kegelapan malam. Dan akhirnya Arya Kamandanu berhasil menemukan gadis penari itu sedang berjalan lenggang. Maaf, bolehkah saya tahu di mana kau belajar memperagakan tari Nisacara Nagini? Saya tidak belajar kepada siapa-siapa. Maksudmu? Saya belajar kepada diri saya sendiri. Saya tidak mempunyai guru. Guru saya adalah diri saya sendiri. Siapakah Tuan ini? Mengapa Tuan ingin tahu akan hal itu? Maaf. Aku hanya sekedar ingin tahu saja. Bagaimana pendapat Tuan tentang tari Nisacara Nagini? Aku sudah pernah melihatnya. Dan sekarang ini untuk kedua kalinya aku melihatnya. Tari Nisacara Nagini memang indah. Saya sudah sering memperagakannya. Saya tidak bisa memperagakan tari-tarian lain kecuali Nisacara Nagini. Kau seorang penari. Seharusnya kau bisa memperagakan tari-tarian yang lain. Tapi mengapa hanya tari Nisacara Nagini? Tuan tidak akan pernah tahu, sekalipun saya akan menjelaskannya. Aku tahu. Kau salah terkah. Aku tahu apa yang kau maksudkan. Syukurlah kalau Tuan sudah tahu. Nah, saya harus pergi. Selamat malam. Tunggu. Di mana rumah tinggalmu? Apakah Tuan bermaksud mengantarkan saya? Kalau kau tidak keberatan. Mari, silahkan. Mari kita jalan sama-sama.
Arya Kamandanu segera berjalan bersama-sama dengan si gadis penari. Mereka melewati jalanan setapak di sekitar desa Kaliselikur. Gadis itu banyak diam selama dalam perjalanan. Nampaknya dia menyembunyikan sesuatu. Arya Kamandanu semakin bertambah penasaran. Mengapa Tuan berhenti? Rumah saya masih cukup jauh dari sini. Maaf, kau masih belum mengatakan siapa namamu. Tuan juga masih merahasiakan siapa nama Tuan? Namaku Arya Kamandanu. Siapa namamu? Nama saya Kanaka Maya. Namamu cukup bagus, sesuai dengan orangnya. Bukankah Kanaka Maya artinya terbuat dari emas? Emas itu indah, dan kau pun indah. Kau pun seperti terbuat dari emas. Kulitmu halus, kekuning-kuningan seperti emas. Tuan jangan merayu, nanti saya terlena. Bukankah terlena itu juga indah? Sudahlah, marilah kita teruskan perjalanan. Rumah tinggal saya masih cukup jauh dari sini. Ayolah Tuan. Tunggu dulu. Kanaka Maya, kau cantik sekali. Dan kau semakin bertambah cantik ketika memperagakan tari Nisacarana ini. Tuan, sudahlah. Kita baru saja berkenalan. Kalau Tuan ingin bersahabat dengan saya, kita masih mempunyai banyak waktu. Kanaka Maya, alangkah halusnya tanganmu. Alangkah lembutnya jari jemarimu. Kau benar-benar cantik, Kanaka Maya. Kau mengagumkan. Kau mempesona. Arya Kamandanu sudah bertekad untuk menyingkapkan rahasia gadis penari itu. Dia mencoba untuk mendekatinya dengan rayuan-rayuan. Dan nampaknya gadis penari itu sangat senang mendengarkan kata-kata sanjungan yang dilontarkan oleh Arya Kamandanu. Arya Kamandanu kemudian menangkap tangannya. Gadis penari itu menundukkan wajahnya. Dia kelihatan sangat malu. Arya Kamandanu semakin berani. Tangan kanannya terus mengelus-elus lengan gadis penari itu yang lembut bagaikan sutra. Dan tangannya terus merayap ke atas, makin ke atas, mendekati pundak kiri si gadis. Diam-diam Arya Kamandanu menyingkapkan selendang yang tersampir di pundak kiri si gadis. Kemudian secepat kilat, tangannya merobek pakaian si gadis. Apa yang telah Tuan lakukan? Mengapa Tuan merobek pakaian saya? Tuan mau berbuat tidak senonoh pada saya. Dasar laki-laki bejat. Kau tidak lagi dapat menipu aku. Sekarang mengakulah. Siapa kau ini sebenarnya? Aku bukan wanita nakal. Kalau kau ingin mengumbar nafsu, carilah perempuan lacur. Dasar laki-laki kotor. Tunggu. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Lepaskan. Kau mau apa sebenarnya? Lepaskan tanganku. Lepaskan. Tidak akan kulepaskan sebelum kau mengatakan siapa dirimu yang sebenarnya. Aku tahu kau bukanlah seorang penari. Dan aku tahu namamu sebenarnya bukanlah Kanaka Maya. Katakan siapa dirimu yang sebenarnya. Lepaskan. Apa urusanmu ingin tahu tentang diriku? Lepaskan. Tidak akan kulepaskan. Kalau kau tidak juga mau mengaku, bahkan tangan-tanganmu akan kupatahkan. Begitu. Jadi kau mau berbuat kasar kepadaku. Baiklah anak muda. Kau akan tahu siapa diriku. Pada saat itulah si gadis menatap tajam ke arah Arya Kamandanu. Wajahnya menjadi garang. Seketika lenyap kecantikannya yang lembut. Wajah itu menjadi bengis dan mengerikan. Dan matanya, pandangan sepasang mata ular naga Puspa Kresna. Sesaat lamanya Arya Kamandanu menjadi gelagapan menatap mata si gadis yang mulai berwarna kemerah-merahan. Saat selanjutnya, si gadis meronta dengan kuat.
berontak, berusaha untuk mencampakkan tangan Arya Kamandanu. Ya. Barulah aku yakin aku telah bertemu dengan penjelmaan ular naga Puspakresna. Gadis itu adalah penjelmaan ular naga Puspakresna. Aku melihat ciri-cirinya dengan jelas. Noda hitam sebesar telapak tangan orang dewasa menempel di bagian pundak kirinya. Sekarang aku benar-benar yakin bahwa ular naga Puspakresna ternyata ada di muka bumi ini. Aku telah bertemu dengannya. Paling tidak aku telah bertemu dengan penjelmaannya. Oh, sayang sekali dia sempat meloloskan diri. Dan kami belum sampai bertarung. Tapi aku tidak akan menyerah sampai di sini. Aku akan terus mengejar ular siluman itu. Aku harus memburunya dan menangkapnya dan mengajaknya bertarung. Maaf Pak, saya mau bertanya, apakah Bapak melihat seorang gadis berlari-lari melewati jalanan ini? Tidak. Siapa kau ini? Maaf, saya tidak dapat menjelaskan tentang diri saya. Saya sedang mengejar seorang gadis, dan saya kehilangan jejak di sekitar tempat ini. Apakah Bapak melihatnya? Hah? Gadis? Apa muka dia? Dia adik saya. Adikmu? Kau ini mencurigakan sekali. Kau pasti bukan berasal dari desa Kaliselikur. Memang saya bukan warga desa sini. Saya hanya kebetulan melewati desa ini. Saya ingin mencari adik saya. Dia kabur dari rumah. Saya harus segera menemukannya. Jadi Bapak tidak melihatnya? Tunggu dulu. Tunggu. Kau membuatku penasaran saja. Malam-malam begini masih keluyuran. Ayo ikut aku. Kemana, Pak? Ikut aku ke balai desa. Kau akan kuserahkan pada keamanan desa. Kau harus diperiksa. Maaf, saya terpaksa tidak bisa memenuhi keinginan Bapak. Saya buru-buru. Hei, jangan main-main kau. Kau harus kutangkap. Dan kau pastilah orang yang bermaksud jahat. Mari, berikan tanganmu. Kau harus ditangkap. Maaf, saya terpaksa tidak bisa melayani Bapak. Saya mempunyai urusan yang sangat penting. Kurang ajar. Kau menghina aku ya? Rasakan ini, hah? Iya. Laki-laki petugas ronda itu segera menyerang Arya Kamandanu dengan pukulan-pukulan kencang. Semula Arya Kamandanu tidak berusaha untuk melayaninya dengan sungguh-sungguh. Tapi karena orang itu terus-menerus menyerbu dengan garang, maka Arya Kamandanu terpaksa juga mengeluarkan jurus-jurusnya. Kemampuan orang itu memang tidak terlampau tinggi. Karena itu Arya Kamandanu dapat dengan mudah membuat serangan-serangannya menjadi mentah. Suatu ketika, terlintas dalam pikiran Arya Kamandanu untuk mengetahui siapa diri orang itu sebenarnya. Maka secepat kilat Arya Kamandanu melompat, dan pada saat berikutnya tangan kanannya mencengkram pakaian lawannya di bagian pundak, lalu menjambretnya sekuat-kuatnya. Kurang ajar. Kau telah merobekkan pakaianku. Kau tidak perlu lagi menyembunyikan dirimu. Usahamu akan sia-sia. Nah, sekarang marilah kita lanjutkan pertarungan ini. Kurang ajar. Dia berhasil meloloskan diri lagi. Memang benar apa yang dikatakan Bapak Lungga. Ular siluman itu bisa mencolo putra, mencolo putri. Baru saja dia telah merubah dirinya menjadi seorang peronda malam.
Aku melihat dengan jelas ketika bagian pundaknya tersingkap. Ada noda hitam melekat di pundak kirinya. Aku harus lebih berhati-hati. Musuh yang akan kuhadapi bukanlah manusia biasa, melainkan siluman. Dan dia pasti tidak akan kurang cara untuk memperdayai aku. Aku tidak boleh lama-lama berada di tempat ini. Aku harus terus memburunya, mengejarnya. Kembali Arya Kamandanu berlari mengejar peronda yang diyakininya sebagai penjelmaan dari ular naga Puspa Kresna. Laki-laki peronda itu memang sudah tidak nampak lagi sosoknya. Tapi Arya Kamandanu tidak patah semangat. Dia terus mengejar. Dia berlari menjelajahi jalanan-jalanan kecil desa Kaliselikur. Mendadak dia melihat sebuah bayangan berkelebat ringan, kurang lebih 30 langkah jauhnya. Hai, jangan lari, tunggu! Siluman, dia lenyap lagi. Tapi aku yakin dia bersembunyi di sekitar tempat ini. Aku melihat dengan jelas dia memasuki pekarangan rumah itu. Nah, itu kebetulan ada orang keluar. Aku akan bertanya padanya. Arya Kamandanu kemudian bergegas menemui seorang laki-laki setengah tua yang baru saja keluar dari pintu ruangan depan. Laki-laki setengah tua itu agak terkejut begitu melihat kehadiran Arya Kamandanu yang tiba-tiba. Maaf Pak, saya ingin bertanya. Saya baru saja mengejar seseorang, dan orang itu lenyap di sekitar tempat ini. Saya yakin dia bersembunyi di sekitar rumah Bapak. Kamu siapa? Dan siapa itu yang kau kejar-kejar? Maaf, saya tidak dapat menjelaskannya secara terperinci kepada Bapak. Saya hanya ingin menangkap orang itu, dan saya yakin dia bersembunyi di sekitar pekarangan ini. Maaf Pak, bolehkah saya menggeledah pekarangan Bapak? Tunggu dulu. Kau rupanya belum tahu ya. Aku kepala desa Kaliselikur ini. Maaf Bapak Kepala Desa. Saya tidak tahu bahwa Bapak adalah Kepala Desa Kaliselikur. Tapi saya tidak bermaksud buruk. Saya hanya ingin menangkap orang itu. Ya, tapi siapa orang yang mau kau tangkap? Dan apa salahnya? Dan kau ini sebenarnya siapa? Saya berasal dari desa sebelah, Bapak Kepala Desa. Saya mengejar seorang pencuri. Apa? Pencuri? Kau jangan main-main anak muda. Kau pikir aku telah menyembunyikan seorang... Awas! Arya Kamandanu terlibat dalam pertarungan. Kali ini yang menjadi lawannya adalah Kepala Desa Kaliselikur. Nampaknya Kepala Desa Kaliselikur mempunyai sedikit simpanan kepandaian juga. Dia segera menyerbu dengan jurus-jurusnya yang berbahaya. Tapi Arya Kamandanu adalah seorang pendekar pilih tanding. Sama sekali dia tidak menjadi gentar. Dia menghadang serangan-serangan itu, mengembalikannya ke kiri ataupun ke kanan. Kemudian balas menyerang. Kepala Desa Kaliselikur terus menyerbu dengan garang. Nampaknya dia mempunyai juga sedikit kepandaian olah kanuragan. Serangan-serangannya terarah, dan gerakannya, sekalipun Kepala Desa itu sudah cukup tua, masih cukup lincah. Tapi Arya Kamandanu adalah pendekar pilih tanding. Dengan kemampuan ilmu kanuragan naga Puspa tahap pertama dan kedua, dia merasa tidak kesulitan untuk menghadapi serangan-serangan Kepala Desa. Bahkan Kepala Desa itu seringkali geragapan setiap kali Arya Kamandanu balas menyerang. Ya. Kurang ajar.
kau mau pamer kepandaian di desa Kali Selikur? Hah? Maaf Bapak Kepala Desa, bukan saya yang memulai, melainkan Bapak Kepala Desa. Saya hanya melayani saja. Kau tidak perlu menyombongkan dirimu, anak muda. Kalau kau masih tidak mau kutangkap dan kuperiksa, maka aku terpaksa menggunakan cara lain. Hah? Bagaimana, anak muda? Apakah kau masih berusaha untuk melawan? Pikirlah baik-baik. Saya tidak bermaksud melawan Bapak Kepala Desa. Saya datang ke tempat ini tidak untuk membuat kerusuhan. Kau akan kami periksa dengan seksama. Kau mempunyai hak untuk membela diri. Tapi janganlah berbuat seenakmu di desa ini. Hah? Maaf Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa jangan memojokkan saya. Saya bukan penjahat. Saya bukan pencuri. Sudahlah anak muda. Jangan banyak bicara. Sebenarnya aku ingin bersikap lunak padamu. Tapi justru kaulah yang telah memojokkan aku, sehingga aku terpaksa bersikap kasar. Nah, bagaimana sekarang? Masih juga tidak mau menyerah? Saya tidak perlu menyerahkan diri, karena saya tidak bersalah. Kalau Bapak Kepala Desa bermaksud menggunakan pedang untuk menangkap saya, silahkan. Hei, anak muda. Aku tahu kau mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Tapi aku adalah kepala desa di sini. Aku harus ikut bertanggung jawab terhadap keamanan desa Kali Selikur. Awas! Yuk! Dengan pedangnya yang berukuran pendek, kepala desa Kali Selikur menyerbu ke arah Arya Kamandanu. Arya Kamandanu berkelit dengan manis ketika mata pedang menyambar lehernya. Kepala desa Kali Selikur ternganga keheranan. Ia sama sekali tidak menduga bahwa Arya Kamandanu mampu bergerak demikian cepatnya. Tapi kepala desa itu ternyata adalah seorang kepala desa yang cukup berani. Kembali dia menyerbu dengan garang. Kembali mata pedangnya menyambar kiri kanan. 10 jurus segera berlalu. Arya Kamandanu tak ingin berlama-lama melayani kepala desa itu. Karena itu dia segera mengeluarkan aji seipi angin. Selanjutnya dia bergerak dengan cepat bagaikan kilat. Telapak kakinya menyepak pergelangan tangan kepala desa. Dan pedang pun terpental jatuh. Selanjutnya Arya Kamandanu menghantam punggung kepala desa dengan telapak tangannya. Kejadian itu berlangsung dengan sangat cepatnya. Kepala desa Kali Selikur masih terengah keheranan ketika pedangnya terpental jatuh. Mendadak tubuhnya menjadi limbung. Dan sebentar kemudian, kepala desa Kali Selikur itu pun membongkok untuk kemudian roboh ke tanah. Arya Kamandanu tidak menunggu lebih lama lagi. Begitu melihat tubuh kepala desa itu roboh ke tanah, dia pun bergegas melangkah ke arah pintu. Dia agak ragu-ragu sejenak. Tapi ternyata pintu itu tidak terkunci. Aduh. Siapa kau ini? Saya sedang sakit, Tuan. Saya anak Bapak Kepala Desa Kali Selikur, Tuan. Siapa namamu? Nama saya Mendur, Tuan. Aduh. Sakit apa kau, Mendur? Sudah berapa lama sakitmu? Entahlah, Tuan. Badan saya meriang, panas dingin. Sudah 2 hari ini saya terbaring di tempat tidur. Mulut saya rasanya pahit. Saya tidak doyan makan. Aduh, pusing. Pusing sekali rasanya. Aduh. Arya Kamandanu tersenyum. Dia sudah tahu siapa sebenarnya si Mendur, anak gadis kepala desa Kali Selikur ini. Dia jelas bukanlah Mendur yang sesungguhnya. Tadi ketika memasuki ruangan, sepintas selalu dia dapat melihat pandangan mata gadis Mendur yang aneh. Dan Arya Kamandanu sudah kenal benar dengan pandangan mata seperti itu. Pandangan sepasang mata ular naga puspa Kresna. Mendur,
Siap, Tuan. Coba, biar aku memeriksa sakitmu. Aku adalah seorang tabib yang sengaja diundang ayahmu. Tidak, Tuan. Tidak usah. Saya sakitnya tidak parah kok. Nanti juga sembuh. Jangan begitu. Jangan biasa menahan-nahan rasa sakit. Sakit harus diobati. Nah, diamlah kamu di situ. Aku akan memeriksa tubuhmu. Tidak, Tuan. Jangan. Arya Kamandanu melangkah mendekati Mendur yang masih terbaring di tempat tidurnya. Tapi dia terkejut sekali karena tiba-tiba kaki Mendur menendang dadanya. Jangan. Jangan. Tidak. Pergi kau. Ada apa dengan dirimu, Mendur? Aku akan menolongmu. Mengapa kau malah menendangku? Lihat, meja ini menjadi rusak. Tidak, Tuan. Saya tidak mau diperiksa. Saya harap Tuan segera pergi. Tidak, aku tidak akan pergi. Aku tahu siapa dirimu, Mendur. Saat berikutnya, Arya Kamandanu bergerak bagaikan kilat. Tangannya menyambar pakaian Mendur. Kain itu robek dan Mendur berusaha menyembunyikan noda hitam di pundaknya bagian kiri. Nah, ketahuan sekarang belangmu. Mau lari kemana kau? Hai siluman! Kau memang cerdik, anak muda. Kau cerdik dan berani. Tapi kau keliru kalau menganggapku remeh. Percayalah, anak muda. Kau tidak akan bisa menangkapku. Kau tidak akan bisa melarikan diri lagi. Kau akan kugenggam dengan kedua belah telapak tanganku ini. Arya Kamandanu terus berusaha menyergap gadis Mendur yang merupakan penjelmaan dari ular naga Puspa Kresna. Tapi gadis itu ternyata sangat lincah. Tubuhnya licin bagaikan belut. Suatu ketika Arya Kamandanu dapat menangkap tangan si gadis. Tapi buru-buru dia melepaskannya kembali karena tangan si gadis yang sebelah menampar wajahnya. Dan tamparan itu terasa panas serta menyakitkan. Setelah menampar, gadis Mendur berusaha untuk melarikan diri melewati pintu belakang. Awas, jangan lari! Mau lari kemana kau? Hai siluman! Mendur. Bangunlah, Mini. Bangunlah sebentar, Nat. Aku masih ngantuk sekali, Bu. Bangunlah sebentar. Seperti ada barang pecah di ruangan sebelah. Bangun sebentar, Nat. Ada apa, Bu? Aku mengantuk sekali. Ada suara mencurigakan di sebelah. Di ruangan sebelah. Sepertinya ada barang pecah berantakan. Mungkin tikus, Bu. Atau kucing. Mungkin mereka sedang mencari makanan di sebelah. Biarkan saja, Bu. Bukan, Mendur. Jelas bukan kucing, juga bukan tikus. Tadi samar-samar aku mendengar seperti ada suara orang berlari di halaman belakang. Begini saja, kau tunggu di sini dulu ya. Iya, Bu. Aku mau melihat ke halaman sebentar. Hati-hati ya, Bu. Kau kunci saja pintunya dari dalam. Iya, Bu. Istri kepala desa Kaliselikur, wanita setengah tua itu kemudian melangkah perlahan-lahan meninggalkan bilik tempat tidur putrinya. Pintu terdengar dikunci dari dalam. Istri kepala desa terus melangkah mengendap-endap menuju ke halaman depan. Dia terkejut ketika melihat sesosok tubuh seorang manusia terbaring di tengah pelataran. Dia segera mendekati sosok tubuh itu. Siapa ini? Siapa yang tergeletak di tengah pelataran ini? Pak. Ada apa kau ini, Pak?
Aduh, ada apa, Pak? Apa yang terjadi? Kurang ajar. Rumah kita kemasukan penjahat, Bu. Penjahat? Ya. Maksudmu pencuri? Perampok, Pak? Ya entahlah, Bu. Saya juga tidak tahu apa keinginan orang itu. Saya sempat bertarung dengannya dan saya dapat robohkan. Entahlah apa yang kemudian dilakukan oleh orang itu. Di mana Mendur? Di dalam biliknya. Dia tidak apa-apa kok, Pak. Dia tidur bersamaku. Apa kau tidak mendengar suara ribut-ribut? Aku mendengarnya, Pak. Itulah sebabnya aku keluar. Aku mendengar seperti ada barang jatuh berantakan di ruangan sebelah sana. Kemudian seperti ada orang berlari-lari di halaman belakang. Ya. Kalau begitu mari kita periksa. Jangan-jangan memang benar dia bermaksud merampok kita. Desa Kaliserikur dan istrinya segera memeriksa rumahnya. Dia terkejut begitu melihat ada sebuah ruangan yang isinya berantakan. Cangkir-cangkir pecah, meja terbelah. Ruangan itu sebenarnya adalah ruangan milik Jongkong pembantunya. Aneh sekali, Pak. Mengapa ruangan si Jongkong bisa morat-marit seperti ini, Pak? Jelas bahwa orang itu tadi bermaksud tidak baik. Mungkin memang dia perampok. Dia bermaksud mencari barang-barang perhiasan atau barang-barang berharga yang lain. Tapi dia telah salah masuk kamar. Jongkong! Jongkong! Lah iya, kemana si Jongkong, Pak? Lah kok malam-malam begini dia belum tidur? Jongkong! Jongkong! Rasanya ada sesuatu yang tidak wajar telah terjadi di rumah kita, Bu. Ada apa, Pak? Iya. Di mana saja kau? Saya di sana, Pak. Kau ini bagaimana, Tokong? Aduh, bukan yang jaga rumah, malah keluyuran. Apa kau tidak tahu apa yang telah terjadi di rumah ini? Jongkong. Iya. Kau baru saja ada di mana? Di sana, Pak. Saya bersembunyi. Mengapa kau bersembunyi? Apa kau telah melihat sesuatu? Iya, Pak. Saya melihat. Saya melihat Bapak Kepala Desa sedang berkelahi dengan seseorang. Saya takut sekali, Pak. Saya takut. Lalu saya bersembunyi. Di sana itu di balik lumbung padi, Pak. Jadi kau melihat aku sedang berkelahi dengan seseorang? Iya, Pak. Saya melihatnya dengan jelas. Tapi maaf, Pak. Saya tidak berani membantu. Jadi kau melihat apa yang dilakukan orang itu, Jongkong? Loh, di mana Nini Mendur ini? Kau jangan main-main, Jongkong. Kau jangan main-main, Jongkong. Jangan berputar-putar, Kalau kau mempunyai keterangan, katakanlah dengan jelas. Ayo. Iya, Pak. Iya, saya memang melihat orang itu. Dia memasuki bilik saya, Pak. Iya, memang ruangan bilik saya tidak saya kunci. Saya memang belum ingin tidur kok. Jadi kau tahu apa yang dilakukannya di ruangan bilikmu itu? Kong, aku mendengar ada suara barang jatuh berantakan. Arahnya ya dari ruangan bilikmu itu. Iya, Bu. Saya mendengar ada orang yang sedang bertengkar. Entahlah siapa mereka. Tapi sepertinya laki-laki dan perempuan. Perempuan? Iya. Apa kau menyimpan perempuan di rumahku ini, Jongkong? Tidak, Pak, tidak. Perempuan itu sepertinya Nini Mendur, Pak. Jangan ngaco kok, Jongkong. Mendur tidur bersamaku. Iya. Lagi pula buat apa Mendur keluyuran ke ruangan bilikmu, Tapi saya dapat mendengarnya dengan jelas, Bu. Benar, Bu, saya tidak berdusta. Saya mendengar suara Nini Mendur. Bahkan saya mendengar Nini Mendur tertawa-tawa. Kemudian terdengar seperti orang baku hantam di dalam ruangan bilik saya. Sudah. Iya, Pak. Keteranganmu semakin bertambah tidak beres saja. Sudah, sekarang bunyikan saja kentongan. Panggil warga desa. Kumpulkan mereka di halaman depan sana. Iya, Pak. Jongkong, pembantu yang masih muda usia itu, kemudian melompat ke arah gardu balai desa. Dan sebentar kemudian terdengar bunyi kentongan bersahut-sahutan.
Malam itu desa Kaliselikur menjadi geger. Demikian mendengar bunyi kentongan bersahut-sahutan, warga desa segera terbangun dan mereka berbondong-bondong pergi ke rumah kepala desa.